menit, dan ketika kita presentasi, ketika kita explain sesuatu gitu kan, itu semua balik lagi dari kita udah percaya diri atau berdamai dulu nggak sama diri sendiri gitu sih. Berdamai dengan diri sendiri. Nah, pokoknya Luna Habit oke deh. Aku punya yang jaket yang longnya itu aku pakai, dalamnya itu tinggal aku pakein kayak long dress yang cuma sampai di atas lutut, baru tinggal dipakein jaket gitu. Itu top banget. Still rapi dan presentable segala macam. Nah, fashion items yang menurut Niki yang paling Niki banget deh, yang nggak mungkin bisa ditolak. Anting sama lipstick sih. Oh, anting udah banget. Itu udah banget. Kalau nggak pakai anting tuh kayak ada yang aku koleksi kurang meriah gitu ya. Kurang meriah. Anting, lipstick sama eyeliner. Itu sih on point. Nice, thank you banget Niki, sebelum kita selesai ngobrol-ngobrolnya, mungkin kita akan tanya jawab. Mungkin kayaknya teman-teman yang lagi nonton nih banyak banget yang kirim salam, yang katanya salam katanya buat di Banyuwangi, pengen disalam-salamin. Halo semuanya, Kak, aku mau nanya sama kakak dong, sama Kak Luna. Nah, kan memang nih temanya lagi fashion for everyone ya Kak ya. Kenapa sih apa yang melatar belakangi Kak Luna sama tim Luna Habit juga mengangkat fashion for everyone dengan tema ini? Ya, thank you Niki. Sebenarnya sih pengen ingetin lagi mungkin buat teman-teman, ini udah seri keberapa kita ngadain LH Class, style class ya. Sebenarnya temanya tuh fashion for everyone, itu udah jelas. Siapapun, keadaan apapun, fashion itu tidak mengenal usia, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tidak mengenal keadaan kita seperti apapun. When we love fashion, ya udah, kita akan menikmati, kita akan embrace, kita akan kita menikmati. Fashion itu is for everyone. Saya nggak pengen mengkotak-kotakan fashion, terutama di Luna Habit, hanya untuk orang yang misalkan banyak yang bilang itu kan hanya untuk yang badannya bagus-bagus, yang kurus-kurus, atau misalkan yang ini, yang itu gitu. Tapi saya pengen bilang kalau di sini fashion tuh tidak mengenal batasan. Fashion tuh tidak mengenal keadaan apapun, selama itu sesuai dengan karakter kita, kesukaan kita terhadap bagaimana cara kita mengekspresikan diri. So that's behind it. Dan makanya setiap bulannya kita pengen selalu ada kelas-kelas dengan terutama perempuan-perempuan yang menginspirasi, agar kita bisa percaya diri. Karena banyak sekali sampai detik ini beranggapan bahwa kalau kita mau tampil fashionable, mau tampil modis, pasti barang-barangnya harus mahal. It's matter of sih, sebenarnya lebih kayak pengen ngajak bahwa dari dalam dan luar itu penting gitu. Dan untuk bisa satu paket yang menarik itu tuh perlu effort sedikit, tapi harus dilakukan gitu. Pertama adalah ya tadi seperti Niki bilang, acceptance. Setelah acceptance mungkin kita gradually kita bisa memulai untuk bahwa menerima, oke, saya begini, tapi saya tidak akan mau hanya begini aja, tapi saya juga mau step forward supaya bisa dipandang lebih respect, bahwa not only from outside but from my heart, from my brain, from everything. Tapi bagaimana kita mempresentasikan diri itu kan pasti penampilan yang paling pertama yang akan dilihat gitu. Aku setuju. Walaupun sebenarnya itu terdengar klise ya, maksudnya terdengar sangat kadang-kadang shallow ataupun klise, tapi memang ya itu adanya gitu. Dan untuk kita tampil menarik, yang beruntung nantinya adalah diri kita juga sih. Kita yang akan mendapatkan benefit itu sih. Jadi aku lebih pengen menerima terutama teman-teman perempuan-perempuan di Indonesia bahwa yes, we have to upgrade ourselves dari luar dan dalam.
menjadi paket yang sempurna sih, improvement lah, and then ya membuat versi terbaik diri kita. Jadi makanya aku pengen selalu mengingatkan lagi, makanya fashion for everyone, I think it's a good campaign that we need to support, bahwa ya untuk menjadi menarik tidak harus memulai dengan barang-barang mahal. Kita butuh effort dan butuh sedikit untuk lebih memperhatikan diri kita sendiri sih. Benar. Aku setuju banget karena kalau mungkin aku mau sharing gitu ya, kan salah satu yang aku lakukan adalah mempersiapkan teman-teman disabilitas ini masuk ke dalam dunia kerja gitu. Jadi kadang teman-teman tuh nganggapnya emang kerja tuh harus rapi, walaupun sekarang banyak kantor-kantor yang casual juga, tapi need rapi dan kemudian ada effort sedikit supaya appearance juga nggak buluk-buluk banget. Itu penting sih, apalagi kita sebagai wanita pasti mungkin kita nggak terlalu take a concentration di kayak itu adalah suatu hal yang kudu gitu, tapi kita beneran harus memperhatikan sih, karena tadi kalau kita mandang di kaca aja kita juga nggak indah gitu ya, maksudnya kita juga kayak aduh kita suka ngeliat diri gue, ya berarti we need something, usaha untuk gimana caranya supaya kita juga sama diri kita tuh sepercaya diri itu gitu. Setuju Kak Luna? Sangat setuju banget.